Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Anak-anak, Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah penyakit yang saat ini melanda bangsa Indonesia, bahkan melanda dunia. Dan semoga kondisi ini cepat berlalu. Anak-anak, perkenalkan, saya Bu Eni Kusrini yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kita membahas materi kesadaran berbangsa dan bernegara, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Pemudi pemuda Indonesia, tanah baju sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Bagaimana anak-anak? Setelah mendengarkan lagu Bangun Pemudi Pemuda, apa makna dari lagu tersebut? Ya, makna dari lagu tersebut adalah bahwa kita sebagai generasi muda itu harus memiliki semangat juang, bekerja keras, pantang menyerah untuk membangun bangsa Indonesia menuju kejayaan. Jadi kita harus bersiap-siap. Bagaimana caranya? Ini sesuai dengan profesi yang kita sandang saat ini. Kalau kalian sebagai pelajar, maka kalian harus belajar dengan baik, berprestasi, dan mencapai cita-cita yang kalian inginkan, sehingga kalian bisa membangun bangsa dan negara Indonesia ini yang kita cintai ini. Anak-anak, untuk itu kita akan beralih sebagaimana materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang kesadaran bela negara. Apa sih kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara itu adalah upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kalau kita perhatikan, di sini ada upaya. Berarti upaya itu adalah hal-hal yang kita akan lakukan untuk mempertahankan negara ini. Kemudian di sini juga ada ancaman. Ancaman itu ada ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam itu apa sih? Ancaman dari dalam itu adalah ancaman yang berasal dari dalam negara sendiri. Misalnya perang antar suku, pemberontakan, dan lain-lain. Kemudian ancaman dari luar itu apa? Ancaman dari luar itu adalah ancaman yang ada hubungannya dengan negara lain. Misalnya perebutan dengan wilayah, ya, perebutan wilayah antar negara. Dan ini akan mengganggu keamanan di negara kita atau keamanan dari suatu negara, ya. Penerapan nilai-nilai bela negara di masyarakat. Yang pertama adalah cinta tanah air. Berikutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila
Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, memiliki kemampuan bela negara. Contoh-contoh perwujudan cinta tanah air. Di sini terlihat ada gambar-gambar sesuai dengan profesi masing-masing, yaitu kecintaan terhadap tanah air sesuai profesi masing-masing, yaitu yang pertama adalah pelajar yang sedang melaksanakan upacara bendera. Berikut itu ada pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu terlihat betapa indahnya adanya keberagaman itu. Selanjutnya adalah adanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu dari ABRI dan kepolisian. Berikutnya olahragawan yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan berikutnya adalah gambar tentang para medis, ya, tim para medis yang sedang menyelamatkan negara ini dari keterpurukan, ya, yang terjadi karena adanya corona COVID, dan semoga ini segera berlalu kondisi ini sehingga negara kita dalam kondisi aman kembali. Dan jadi contoh-contoh perwujudan cinta tanah air itu bisa dilakukan sesuai dengan profesi yang kita sandang saat ini, ya. Berikutnya adalah sikap yang diperlukan dalam bela negara. Apa sih sikap-sikap yang diperlukan dalam bela negara itu? Yang pertama adalah cinta tanah air. Jelas, kita harus cinta tanah air. Kemudian adalah rela berkorban, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Semua sikap itu diperlukan untuk membela negara, ya. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita harus lakukan. Hak sebagai warga negara Indonesia, yang pertama adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum. 2. Hak untuk membela negara. 3. Hak untuk hidup dan beragama. Kemudian 4. Hak untuk mengeluarkan pendapat. 5. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Berikutnya adalah tentang kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban dalam usaha bela negara. Tadi dijelaskan bahwa bela negara selain hak ternyata juga sebagai suatu kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kita untuk mentaati hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia. Berikut, kewajiban untuk mentaati hak asasi manusia. Berikut adalah kewajiban kita untuk berperilaku baik terhadap orang lain, ya. Itu tadi adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Berikutnya adalah tentang kesadaran bela negara dapat memunculkan adanya nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme terbagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri yang secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu lebih rendah, dan ini akan memunculkan adanya sikap chauvinisme. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas yaitu mencintai bangsa sendiri tanpa memandang rendah bangsa lain dan menganggap bahwa bangsa lain itu sederajat dengan bangsa sendiri. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi.
Tiga adalah memiliki rasa senasib sepenanggungan. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan suku bangsa, kemudian budaya, adat istiadat. Sehingga dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengembangkan sikap toleransi ini sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis di negara Indonesia. Di samping ada hal-hal yang kita bina, tetapi ada juga hal-hal yang perlu kita hindari, ya, perlu kita hindari dalam kehidupan, dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme, berikut adalah kovinisme, yang ketiga adalah ekstremisme dan provinsialisme. Apa itu sukuisme? Sukuisme itu adalah sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku orang lain. Ya, kita bisa bayangkan bahwa jika hal ini terjadi di negara kita, maka kehidupan tidak mungkin akan tercipta secara harmonis. Ya. Berikut adalah kovinisme. Kovinisme itu adalah sikap yang menganggap bangsanya lebih unggul dibandingkan bangsa lain. Ya. Berikut adalah ekstremisme. Ekstremisme itu adalah suatu sikap yang selalu mempertahankan pendiriannya sehingga seringkali menggunakan hal-hal yang sifatnya kekerasan dan anarkis. Dan ini sangat membahayakan bangsa Indonesia gitu ya. Kemudian provinsialisme. Provinsialisme itu adalah suatu sikap yang menganggap bahwa provinsinya itu lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan provinsi yang lain. Berikutnya yaitu tentang patriotisme. Seperti yang sudah kita bahas awal, ya, yang dimaksud dengan patriotisme itu adalah sikap bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan kejayaan negara. Ya. Kemudian ciri-ciri patriotisme. Ciri-ciri patriotisme adalah 1. Cinta tanah air. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Kemudian implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama adalah melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Berikut mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial. 3. Memelihara kerukunan antar warga. 4. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang sudah kita bahas sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan. Yang pertama adalah kesadaran bela negara harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban sebagai bentuk cinta tanah air. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, untuk menjadikan bangsa Indonesia yang besar, diperlukan generasi muda yang tangguh untuk membangun bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang jaya. Itulah anak-anak materi yang sudah kita bahas dan kita bisa menyimpulkannya. Semoga dari pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menggugah dan menumbuhkan semangat kesadaran kita untuk membela bangsa dan negara Indonesia. Akhir kata, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.